Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang membangun sekolah berkarakter yang beranggotakan Ayu Regisma, Hawa Nurbania dan juga Mila Amelia. Baik, langsung saja. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ayu Regisma. Kepada Ayu Regisma, saya persilahkan. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh hati. Pendidikan karakter adalah pendidikan tentang penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar menjadi seseorang yang beradab dan dapat menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, fungsi dari pendidikan karakter adalah satu, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berlaku baik. Dua, yaitu perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang ketiga yaitu penyaringan, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter yang bermartabat. Baik, terima kasih. Saya Hawa Nurbania dengan NIM 11921000026 akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri pendidikan karakter. Forrester dan Majid tahun 2010 menyebutkan paling tidak ada 4 dasar pendidikan karakter, yaitu yang pertama, keteraturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai, maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normatif dalam setiap tindakan. Yang kedua yaitu koherensi, yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip dan tidak terombang-ambing pada situasi baru ataupun takut resiko. Yang selanjutnya yaitu ada keteguran dan kesetiaan. Keteguran merupakan daya tahan seseorang guna mengingkatkan apapun yang dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Yang selanjutnya yaitu ada otonomi. Di sana, seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ciri-ciri pendidikan selanjutnya menurut psikologi. Terdapat 10 pengaruh pendidikan bagi perkembangan anak usia dini. Di antaranya yang pertama yaitu internasional. Mengalami perubahan yang disadari dan tidak disengaja. Perubahan perilaku ini merupakan perubahan yang terjadi atas kesadaran dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh individu bersangkutan. Yang kedua yaitu mengalami perubahan yang kesinambungan atau continue, yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan yang dimiliki oleh setiap individunya. Tentunya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengalami perubahan yang fungsional. Setiap perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan kepentingan individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan di masa sekarang maupun masa yang akan datang yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu mengalami perubahan yang bersifat aktif. Untuk mendapatkan perilaku yang baru dan tentunya lebih baik dari sebelumnya, tentunya individu yang bersangkutan tersebut untuk mengupayakan perubahan dalam dirinya. Selanjutnya yaitu mengalami perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan akan menjadi bagian yang melekat atau menyatu dalam diri individu tersebut. Selanjutnya yaitu mengalami perubahan disengaja aspek kehidupan individu yang bersangkutan. Secara umum, apabila seseorang anak mengikuti psikologis pendidikan, bukan hanya pendidikan dan pengetahuan akan pelajaran yang akan bertambah, tetapi pada umumnya semua aspek dalam dirinya akan berubah ke arah yang lebih baik.
Selanjutnya yaitu mengalami perubahan yang bertujuan dan terarah. Lalu selanjutnya yaitu mengalami perubahan perilaku secara keseluruhan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, perubahan yang didapat setiap individu pada saat mengikuti pendidikan bukan hanya perubahan pada pengetahuan semata, tetapi di samping itu termasuk juga perubahan mental, sikap, dan keterampilan yang mengarah ke tujuan yang lebih baik. Selanjutnya itu mengalami perubahan kecakapan intelektual. Salah satu hal yang penting dari psikologis pendidikan ini adalah dapat mengarahkan setiap individu untuk mendapatkan kecakapan intelektual. Selanjutnya itu mengalami perubahan pada kecakapan motoriknya. Kecakapan motorik merupakan hasil belajar yang merupakan kecakapan yang pergerakan yang dikontroli oleh otot dan fisik. Baik, kita lanjut ya teman-teman ke 4 nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Yang pertama ada nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, religius gitu ya, yang memuat pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Yang kedua, ada nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. Itu ada beberapa karakter. Yang pertama, jujur, kemudian bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, dan juga berjiwa wirausaha. Kemudian yang ketiga ada nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Yang pertama itu ada berpikir logis, kritis, kreatif, dan juga inovatif, di mana berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan memutakhirkan dari apa yang telah dimiliki. Kemudian mandiri, di mana sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian rasa ingin tahu di mana sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan lebih luas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan juga didengar. Kemudian ada cinta ilmu, di mana cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Dan yang keempat ada nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. Yang pertama itu ada sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, di mana sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak atau milik diri sendiri dan juga orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Selanjutnya ada patuh pada aturan-aturan sosial, di mana sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Selanjutnya ada menghargai karya dan prestasi orang lain, di mana sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui juga menghormati keberhasilan orang lain. Selanjutnya ada santun, di mana sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilaku ke semua orang. Kemudian ada demokratis, di mana cara berpikir, cara bersikap dan juga bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.